Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gengs, kita ketemu lagi dengan kita Dim RPG. Di sini gue mau ngejelasin tentang pengalaman kita sehabis di Rumpin. Mohon maaf juga kita baru bisa bikin video malam ini karena kemarin jatuhnya kita habis dari Rumpin itu kita dapat kontekan dari teman yang katanya di daerah dia ada ya mungkin macam kayak sanca atau kobra yang katanya sering makanin ternak warga. Kita langsung dari Rumpin kita meluncur langsung ke lokasi dan sayangnya kita nggak nemuin apa-apa di sana dan video pun kita nggak dapet karena emang kita nyata cuma untuk edukasi, kita cuma cek lokasi doang di kemarin tempat teman gue itu, makanya kita baru bisa bikin video malam ini sedikit penjelasan dan cerita tentang pengalaman kita di Rumpin. Malam pertama yang sore kita cek lokasi, emang bener Rumpin itu alamnya benar-benar asri alam, Hutan. gua akuin asri alam. Kita pun betah ya di sana. Benar-benar hutannya itu benar-benar hutan gitu. Di sore hari itu kita manfaatin buat kita melihat medan jalan-jalan yang bakal kita lalui. Dan sayangnya malam pas kita eksekusi malamnya itu kita nggak sempat ke situ dikarenakan emang pertama kita nggak dapet izin dari warga untuk ke situ dikarenakan banyak lah untuk mitos-mitosnya, dan kita pun nggak mau namanya melanggar mitos karena setiap wilayah pasti ada penguasanya, ada aturannya, ada penghuninya. Maka dari itu kita nggak berani untuk melanggar itu semua. Dan emang di hari pertama di sore cek lokasinya itu benar-benar alam. Saya akui Rumpin alam. Dan warga setempatnya pun memang, apalagi untuk Pak RT Daman, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak RT Daman karena bisa menerima kita dengan baik dan menjamu kita dengan baik dan ngasih tempat untuk kita posko bermalam di sana. 2 malam kita di sana dan diterima dengan baik oleh warga sekitar ya. Walaupun di beda kampungnya kita sempat dicurigain sebagai begal karena kita di malam pas campingnya itu kita sempat nyasar, kita nggak nemuin posko. Jadi cerita awal jalur kita benar, camping malam itu kita ke arah aliran kali yang kecil itu, kita ngaju ke sana dan tiba-tiba 2 orang teman kita, ada yang satu orang ngalami muntah-muntah dan 1 orang lagi mengalami ya pusing-pusing kepala lah gitu, termasuk saya gitu. Saya pun mengalami lah namanya pusing-pusing kepala. Dan di situ kita nggak milih kita untuk nggak melanjutin jalur situ karena apa? Karena memang kita juga nggak mau ya namanya kita beresiko banget dengan namanya kita di tempat orang, daerah orang, kita nggak tahu selaputnya itu gimana, aturannya itu nggak boleh apa, nggak boleh gini gitu, nggak boleh gini gitu, kita nggak tahu. Pada itu kita balik kanan, kita ngambil jalur lain, dan salahnya kita ngambil jalur lain itu yang bukan kita cek lokasi dari sore. Kita ngambil jalur lain dengan ya hitungannya nekat lah ya, nekat kita, dan kita penasaran di jalur itu. Kita selusurilah jalur itu, hampir 2 jam kita nggak nemuin jalan keluar. Kita ada dalam hutan di 2 jam. Ya mungkin di video yang udah dimasukin di channel kami di tepatnya menit ketiga lebih, ya itu percaya nggak percaya itu terserah kita masing-masing ya. Itu yang kita alamin, ya ini kita alamin, dan di situ pun ada suara tawa itu sama-sama, dan kalaupun didengarkan dengan jelas itu suara entahlah itu apa yang kita nggak tahu, entah emang itu masih satu ini yang gara-gara kita nyasar juga kita nggak tahu ya kan. Nah di dalam hutan itu kita 2 jam dari jalan keluar sampai kita nemuin pemukiman warga, jalan setapak, kita nemuin jalan setapak di pemukiman warga. Dan di sana kita ketemu lah sama orang pakai motor.
ditanya lah di situ. Awal kita memang dicurigai ya, wajar namanya dalam pandemi kayak gini ya, namanya orang luar masuk ke kampung orang mungkin nggak beda di kita. Kalau daerah kita dimasukin tengah malam sama orang luar yang kita nggak kenal, pasti lah kita tanya, kita jelaskan kalau kita nyasar. Dan akhirnya si beliau mau ngasih tahu jalan buat kita ke posko, dan tepatnya ke rumah RT Daman. Alhamdulillah tuh di malam itu kita nemuin jalan keluar buat posko. Ya, kita bersyukur banget lah ya, walaupun di malam pertama herping kita cuma menemukan Ahaetulla pratina atau ular pucuk. Tapi itu apa, pas itu juga kita ada musibah juga nih, dapat musibahnya hampir ya mau ketabrak. Iya, itu salah satu kawan kita, salah satu tim kita yang mau ketabrak mobil pas kita lagi istirahat lah di jalan ya. Mobil itu yang ngebut di pas tikungan tanjakan itu, tapi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Dan di malam pertama emang kita cuma mendapatkan 1 ekor pucuk atau Ahaetulla pratina yang sempat saya edukasi itu ukurannya kurang lebih 1 meter, 1 meteran ada, 1 meteran ada. Ukuran jumbo juga sih untuk 2 ekor pucuk ya. Cuman kita nggak bawa, kita rilis lagi karena emang pucuk nggak membahayakan buat warga juga kan. Apalagi dia juga kan nggak makan ternak warga juga. Ya, di malam kedua kita herping di daerah Rumpin. Kita di ladang-ladang, herpingnya itu nggak masuk ke hutan ya, masih deket-deket. Cuman itu ya sedikit hutan juga sih Dim, kalau gue bilang. Iya, itu ladang gitu, cuman nggak terlalu hutan banget kayak kita di malam pertama. Dan kita di malam kedua itu alhamdulillah kita nemuin baby reticulatus sanca batik atau dia demennya ke ketek dan. Iya, ini kita bawa dan memang rencananya ular ini mau piara orang ya. Iya. Niatnya mau di Emang keep lah. saya juga ada ulah ini gitu ya, jadi mau di keep lah, coba di keep aja. Apalagi dari kecil gitu kan bisa jinak juga ntar. Tapi kasihan juga Dim kalau misalnya kita taruh di sana, misalnya nggak kita bawa, nggak kita rescue, ntar takutnya dia kena Iya, warga. konflik sama petani, soalnya kan dia makannya ternak jatuhnya itu. Warga. Dan di sini emang malamnya itu malam kedua setelah kita herping, kita dapat sanca dan satu lagi ular kadut udah kita rilis, dan sanca kita bawa untuk dikip oleh kawan kita Rangga. Pulang dari Rumpin kita langsung meluncur ke rumah teman, dia tepatnya di Nenggela. Nah di Nenggela itu kita cuma cek lokasi dengan dengar keluhan warga yang katanya ayam pitiknya sering kayak ini. Dia pernah ngeliat katanya mergokin apa pitik ayamnya dimakan koros. Di belakang rumahnya juga suka ada kobranya tuh kok, naja nih. Makanya nanti mungkin minggu-minggu ini mungkin ya kita bakal herping ke daerah sana. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita bakal herping di sana. Dan di sini juga gue mau ngejelasin soal ular-ular yang gue dapet di Rumpin. Dan ini kalau ini yang gue pegang ini ular yang gue dapet di daerah Waringin-Jaya, Batu Gede. Saya lihat Boiga Molto Mukulata. Dari mulai kita edukasi tentang sanca. Untuk sanca reticulatus ini masih baby ukuran. Ular sanca reticulatus ini sebenarnya tidak berbisa, jenis yang tidak berbisa, dan dia itu membunuh mangsanya melakukan lilitan, dan otot-otot tubuhnya itu benar-benar kencang. Ini juga megang gini ya kerasa. Iya. Dan panjang maksimal ular ini bisa sampai 9 meter. Itu yang saya baca dari catatan. Atau dia bisa jadi ular terpanjang di dunia, guys. Dan makan ular ini sendiri, kalau udah yang berukuran besar itu bisa ayam. Walau bisa pun kambing, karena kambing juga bisa dimakan kalau itu yang benar-benar jumbo ya. Dan kalau untuk ukuran segini itu dia makannya paling tikus putih yang katak mencit gitu kan. Saya tegaskan sekali lagi, sanca reticulatus atau sanca kembang ini tidak berbisa. Dan ya cuman satu, emang kekuatan dia tuh di lilitan, yang mungkin hampir semua yang tahu ya untuk sanca ini, kekuatan di lilitannya. Dan ini sanca ini sengaja kita bawa dari Rumpin untuk dikip oleh kawan kita Rangga. Dan satu lagi ini adalah ular tali picis atau ular tambang ya. Ini pun salah satu ular yang tidak berbisa, guys. Ular ini adalah ular yang aktif di siang hari. Dia kenapa tuh disebut ular tambang? Mungkin kayak tambang ya? Iya, dia dari buntut, dia punya ekor buntut yang panjang. Coba mungkin ekor buntutnya. Ekor buntutnya panjang banget, guys. Walaupun dia punya sifat tuh iri, labil,
iri, labil, dia punya sifatnya labil. Dia agresif, cuman dia kalau udah di tangan gitu. Dan ular ini kalau malam biasanya kita temuin di atas pohon bambu biasanya. Dia tidur ya? Iya, kayak istirahat gitu di atas pohon bambu. Dan makanan ular ini sendiri kayak katak, ada kecil, katak kecil, sama cicak kali ya, kayak cicak. Ular ini saya tegaskan sekali lagi, ular ini tidak berbahaya dan tidak bisa membunuh manusia, tidak ada bisanya. Sangat ganas juga sih. Ganas, emang gigitannya pun memang ya lumayan lah. Kadang ular ini kalau untuk adanya di semak, kadang ada semak-semak juga dia. Kalau siang hari ditemuin di semak-semak juga. Cuman hati-hati tuh semak-semak ada ranjau juga ya. Ada ranjau darat jangan. Banyak lah namanya. Ya bukan ranjau doang sih. Kalau kemarin saya dilompin semak-semak, saya injak, kotoran kebo ya. Iya man. Dan satu lagi, ini yang saya pegang dan saya anjurkan ini untuk tidak di-free handle. Dan mohon maaf, bukan saya ingin menjatuhkan yang tidak baik ya, cuman emang ini kan di dalam rumah. Untuk di ranting pohon pun sebenarnya tadi saya ingin edukasi di ranting pohon, cuman karena emang dia aktif di malam hari seperti ini, jadi nggak mau diem, jadi mau nggak mau ya pakai tangan saya lah begini. Ya, insya Allah lah aman, tergantung kita yang megang. Ini adalah ular jenis Boiga multimoculata atau ular tutul. Lihat kenapa dia bisa dibilang ular tutul, karena emang dari coraknya tutul-tutul seperti ini. Ini hampir sama malu ya Dim, coraknya ya. Iya, hampir. Dan dia memiliki di atas kepala itu V, gambar V gitu. Ular ini ular yang aktif di malam hari, sedangkan di siang hari ular ini sering ditemukan di 99 pohon atau di bebatu-batuan. Itu yang nyembunyi. Lihat guys tuh, dia ngeliat kamera nyamperin. Dan saya tegaskan, ular ini adalah medium venom atau berbisa menengah. Tapi tidak bisa membunuh karena membunuh manusia, karena ion tubuh manusia beda dengan mangsanya, ion tubuhnya. Jika terkena gigitan dari ular ini, efeknya itu akan bisa bengkak ataupun meriang. Kalau daya imun kita benda ada tuh ya Iya. meriang. Dan ular ini saya tegaskan berbisa menengah. Dan saya sarankan untuk jika menemui ular ini di jalan, angka baiknya hindari aja. Iya, jangan Kalau di-free handle. untuk kita tidak safety dan tidak tahu gimana beginiannya, lebih baik dihindari, karena emang ular ini juga kalau untuk kita tidak ganggu pun tidak akan mengganggu, lihat aja sih. Dan sekali lagi ini bukan untuk ini bukan contoh baik ya, maksudnya dipegang di tangan kayak gini ya, karena emang tadi saya bilang penjelasan saya kenapa saya pegang di tangan, karena emang di ranting pohon dia nggak mau diem tadi. Ular ini bisa tubuhnya itu bisa mencapai 1,9 cm. Gede dulu ya. Dan ular ini makanannya itu seperti katak, nggak beda dengan tali picis ini, nggak seperti katak, cicak, dan tikus-tikus kecil. Ular ini Yang masih merah tuh. dia memang jenis Boiga, seperti kayak cimas ya. Iya. Cuman ini karena emang dari bentuk tubuhnya dia nggak seperti cimas yang besar, dia kecil. Jadi emang dia tuh cuma bisa membuat manusia tuh kalau ibunya lagi turun tuh dia bisa meriang, demam gitu kan, atau pembengkakan. Saya pun pernah digigit Boiga ini, tapi alhamdulillah nggak ada efek ini ya. Cuman emang saya ngerasain lah namanya pembengkakan, saya ngerasain. Pegel-pegel ya? Iya, pegel-pegel saya ngerasain. Kemarin juga saya nih naik motor patokin ular, habis ngeresco ular ya di Citayam. Reticulatus ya. Iya. Jadi ada aduan. Jadi gini, kita salah satu nemuin di forum Facebook. Forumnya saya nggak sebutin ya. GBBHB. Saya nggak sebutin forumnya itu. Bukan GBBHB. Itu jual beli ular kalau itu. Jual beli hewan. Ini forum itu emang untuk rescue atau pengenalan ular, ID ular ya kan. Iya. Dan di situ ada orang ingin menghibahkan sancak yang ukurannya 1,5 meteran. Oh, salah. Itu dia orang Lenteng Agung. Nah, salah satu kawan kita ada yang kerja di daerah Citayam, Omen atau Fahri. Sekarang dia lagi kerja di Citayam, dan berhubung jarak dari Omen Fahri itu dekat sama orang yang ingin menghibahkan ular itu, dan akhirnya ular itu, sanca reticulatus itu diantarlah ke tempat Omen. Nah, malamnya itu kawan kita Rangga Habis pulang kerja lewat tempat kerja Fahri, dan dititiplah sanca itu ke Rangga.
setelah dititip saja itu kerangga emang pakai kardus sih ya, salahnya pakai kardus. Dan itu emang penjelasannya Rangga lah yang keadaannya gini, pakai kardus, keadaan hujan, rintik-rintik dari Citayam. Kata ini sih emang kalau pikir secara logika rintik-rintik hujan dari Citayam sampai Bojong kan kardus basah, Iya, teman basah. saya. Salahnya saya nggak saya tutupin pakai plastik lagi karena saya masih takutnya tuh nggak ada uap nih buat Iya. pernapasan. Nah di saat saya naik motor nih berdua sama teman saya pulang kerja, ini Ula naik nih ke sini saya. ke Saya badan pakai juga. iya pakai seragam, nggak pakai jaket. Naik, saya kaget ya kan. Saya petangkap dia mangap. Saya patokannya. Nih di sini ada. Ini di dada saya. Maaf. Tuh. Buat yang kena ular ya. pas patokan dia. Bekas patokan. Biru Tembus bengkak. ya? Tembus ya? Buat tembus sih dalam sih enggak, cuman kayak taringnya ya. Iya, Kayak dari berdarah baju soalnya. tembus. Iya. Dan itu emang nyebabin lu jatuh dari motor juga Iya, ya, sih, Bang? ini jadi dia matokin saya, dipatokin terus saya refleks, saya Banting banting stang ke kiri, udah seret. Nah, lucunya lagi warga artis itu pernah keluar tentang saya jatuh. Dia mau nolongin, akhirnya dia pernah kabur. Karena takut ada ular. Jadi ularnya itu keluar. Iya. Nah, nggak lama saya daripada itu ular di Kabur. Aku enggak kabur. Dihakimin. Dihakimin warga ya, Iya. sangkanya tuh ular dari lain misalnya ngegagokin orang pejalan ya. Saya buru-buru tangkap dah tuh ular. Saya amanin, buru tangkap saya amanin ularnya. Baru ini ular siapa, Bang? Oh, ular saya ini, Pak. Boleh direscue. Oh, jadi kronologi saya jelasin kayak tadi. Akhirnya orang pada bercanda ketawa juga ya ngeliat saya, maksudnya gara-gara ular saya jatuh dari nonton kita. Luka-lukanya mana? Luka-lukanya Jatuh dari motor itu. ini di sini besar motornya spionnya pecah. Ya, itulah perjuangan salah satu teman kita ya buat ngamanin seekor sanca. Karena emang tugas kita di sini emang ya kita mencintai hewan, bukan saja ular. Karena setiap makhluk hidup pasti punya hak masing-masing untuk hidup. Kita pun manusia bakalan bersinggungan langsung dengan hewan lain, ya kan? Iya. Kenapa hewan ular biasanya banyak ada di pemukiman warga? Kita harus pikir belakang lagi. Kenapa? Habitat mereka semakin kesini semakin habis, ya kan? Dibikin perumahan yang gitu. Otomatis mau nggak mau mereka mau lari kemana? Kalau udah terjepit di tengah-tengah kota, dia kan otomatis berada di rumah. Nah emang makanya kenapa kita diriin RBG itu, Reptil Bojonggede. Sebenarnya bukan hanya untuk kasus daerah Bojonggede atau Cilebut ya. Ini khusus untuk daerah Bogor lainnya. Kalau emang benar-benar di daerahnya banyak keluhan tentang reptil seperti ular, biawak, salpa gitu, bisa hubungi kami di halaman Facebook kita, Reptil Bojonggede RBG. Dan di situ ada Terang nomor teleponnya. nomor telepon, bisa dihubungi juga. Di via YouTube WA. juga ada. Di YouTube juga ada. Di YouTube kita channelnya Dim RBG. Di Link deskripsinya. Iya. Karena emang kita di sini juga jatuhnya ingin menjaga populasi ular ya. Iya. Karena kan makin kesini ular makin banyak yang dibunuh. Ya. Ya sebenarnya sih kita nggak bisa nyalain manusia juga, karena emang keselamatan manusia lebih penting juga kan. Apalagi orang yang nggak tahu jenis ular, mungkin masuk ke dalam rumah, biarpun itu ular siput juga dimati. Pikir mereka, ya kan namanya ular kan udah terkenalnya tuh udah Berbisa. Makanya kenapa kita ada video-video edukasi ya, karena sedikit lah untuk membantu orang yang awam. Dan emang sih bukan kita aja ya, video ini emang lebih banyak lagi ilmu yang lebih tinggi di sana, ya seperti Bang Panji itu kita masih jauh lah dari Bang Deddy Inun ya kan, dan yang lainnya juga masih banyak. Kita di sini cuma ingin membantu dikit-dikit apa yang kita pahami dan apa yang kita tahu. Hobi kita. Iya, dan kita pun emang ngikutin hobi kita ya, kecintaan kita terhadap reptil. Kita bukan hanya melihara ular, dan kita juga ada salva, kita juga ada iguana. Dan, untuk pakan juga kita ada. Untuk pakan juga ada. Kita ternak sendiri. Kita ternak sendiri juga. Dan untuk kawan-kawan daerah Bogor yang mungkin satu hobi dengan kita, satu hobi reptil dengan kita, satwa dengan kita,
jika ingin gabung silahkan, kita selalu welcome orangnya, kita selalu welcome. Bisa DM, follow dulu sih ya, yang penting baru dia follow IG-nya Reptil Bojonggede di MRPG, terus sama DM aja, chat langsung, ntar minta masukin grup Bisa ya, kita sambil ngopi-ngopi santai lah setiap minggunya kan kita bakal ngadain kegiatan. Setelah habis bulan puasa ini kita adain kegiatan rutin untuk kopi santai lah di daerah-daerah. Karena kan sekarang kita adain kopi-kopi santai kan lockdown juga ya, lagi nggak boleh untuk nggak boleh. perkumpulan seperti itu di luar, karena emang kita off dulu untuk kegiatan seperti itu. Dan edukasi juga kita tetap jalan, dan helping kita pun bukan karena kita tujuan kita bener banget helping kita karena emang keluhan. Bagaimana ada keluhan orang di situ dan kita bakal datang sih. Biarpun ya mohon maaf, bukannya kita lagi melanggar aturan pemerintah, enggak sama sekali. Tapi karena emang warga sering keluh, teman-teman saya juga sering ngomong di sini banyak ular, karena kita datengin lah, karena kita juga penasaran. Kita juga pertama kita ingin mencegah antara konflik lebih lanjut antara manusia dan ular dan manusia, apalagi jika tertangkap juga kan dipati-matiin juga. Ya, makanya kita ingin mencegah di situ juga. Dan mungkin itu aja ya video yang bisa kita kasih malam ini. Ya ini sih sebenarnya bukan video ini, hitungannya edukasi dan cerita pengalaman kita tentang di Rumpin. Kurang lebihnya ya kita juga mohon maaf ya, karena kita juga sambil kayak gini juga sambil santai aja kan cerita-cerita. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, kejadian-kejadian di Rumpin itu di luar dugaan kami semua. Dan suara-suara yang tertangkap kamera kami pun baru tahu setelah kita melihat videonya langsung. Sedangkan pas kita di lokasi kita nggak pernah dengar, mungkin kita nggak iya gitu. Karena kita lebih fokus ke alam nih daripada kita lebih fokus ke alam. Ya mungkin itu aja. Buat yang penasaran jangan lupa tonton videonya yang Helping di Rumpin. Tepatnya di menit 3 per berapa ya? 3/15 di situ bakalan Penampakannya juga ada nih. Iya, penampakan. Ini mungkin nggak terlalu jelas juga ya Bang ya. Penampakan juga ada ya. Jadi menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Tapi saya tegasin sekali lagi, nggak ada yang namanya settingan, nggak ada yang namanya kebohongan. Itu benar-benar real kita alami di sana, dan itu juga buat pengalaman pelajaran berharga buat kita jika kita di luar daerah kita. Permisi dan sopan santun itu wajib, karena ada setiap daerah ada aturannya masing-masing. Dan ada kuncinya juga. Itu aja penjelasan kita malam ini, video kita malam ini tentang edukasi dan pengalaman kita di Rumpin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Reptiler, dan cintai hobi lu selagi itu nggak merugikan orang lain. Bisa membantu juga. Iya, bisa membantu orang lain. Dan tetap dukung channel kita di DIM RBG. Jangan lupa like dan subscribe. Follow juga IG-nya. IG Reptil Bojonggede di Instagram ya, sama di halaman Facebook ya. Iya. Halaman Dan Facebook-nya. tonton video-video selanjutnya tentang jenis ular lain mungkin yang bakalan kedepannya kita temuin. Tetap dukung channel kita di DIM RBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.